Ini panas banget. Kita langsung nyalain aja mesinnya. Suhunya 40 derajat. Panas sekali. Sekarang kita coba untuk speed bumpernya. Kita gas. Ini kita lagi jalan di konblok. Kita coba tes di tanjakan. Kita langsung rem di atas. Oke. Halo netizen, selamat datang di channel YouTube Radio Sinta. Saya Berry Hamzah dan saya sedang berada di acara Comfort Challenge Drive yang digelar oleh Citroen Indonesia. Nah, saya di sini mau langsung saja test drive line up terbaru dari Citroen Indonesia, yaitu C3 Aircross SUV. Oke, kita langsung aja ke mobilnya ya. Ini kuncinya. Dia belum keyless entry, tapi ya seperti inilah. Ini logo Citroen-nya. Kita langsung masuk. Oke, sekarang saya sudah berada di ruang kemudi atau kabin dari Citroen C3 Aircross SUV. Aduh, panas banget di Aloha Pantai Tagapuk. Maklum di pinggir pantai. Ini saya nggak tahu nih suhunya berapa, tapi Gus, masuk dulu deh Gus. Ini panas banget. Kita langsung nyalain aja mesinnya. Suhunya 40 derajat. Panas sekali. Ada indikator untuk menutup pintu penumpang sebelah kiri. Kita nyalakan mesinnya. AC-nya dingin. Nah, sebelum kita test drive, seperti biasa, kita harus memperhatikan unsur safety. Gusti yang ada di balik kamera juga menggunakan safety belt. Sebelumnya saya sudah mengetes mobil ini, sebelum kita ambil gambar ini. Jadi, mobil ini juga indikator keamanannya cukup responsif. Karena di kecepatan sekitar 7 atau 8 km per jam, indikator safety beltnya itu untuk bagian penumpang sebelah kiri, dia akan menyala. Kalau yang di belakang sepertinya tidak ada, jadi indikator untuk keselamatan safety belt itu hanya untuk bagian pengemudi dan juga penumpang sebelah kiri. Oke, ayo langsung kita cobain aja gimana performance dan juga handling dari Citroen C3 Aircross SUV. Dia juga sudah ada kamera mundurnya, walaupun garisnya itu belum mengikuti arah belokan dari mobil. Nah, ini kita sekalian ngetes untuk sensor parkingnya ya. Oke, udah makin tipis, jadi dia makin bunyi. Ya, meskipun belum ada atau sensor, bukan sensor, tapi ke garis parkirnya dari kameranya ini belum ngikutin arah belokan ban, tapi oke lah. Dan, oh ya, audionya, coba Gus, disorot ke sini. Kita coba mainin 90 FM ya, Sinta.
Ini udah apa ya? Berapa inci ya? Kurang lebih sekitar 7 inci kali ya. Ini audionya juga asik sih, karena kekedapan ruangan kabinnya kan juga tadi ya udah kita tes sendiri, udah kita rasain, dan ini oke. Suara-suara yang keluar dari luar, itu nggak kedengeran. Ya bisa direduksi lah atau bisa di-reduce gitu ya. Sehingga kalau kita dengerin musik di dalam kabin, soundnya itu maksimal. Ditambah dengan head unit yang kurang lebih ini sekitar 7 inch kayaknya. Ini juga sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ini sama kayak kakaknya C3 Hatchback yang kurang lebih sama ya. Kayak gini ya Gus ya. Kemarin yang dipakai untuk ekspedisi. Jadi untuk masyarakat di Indonesia yang pengguna Apple ataupun pengguna Android itu udah nggak perlu khawatir lagi. Kalau mau navigasi juga bisa, terus mau setel musik langsung dari smartphone juga bisa. Tapi sayangnya untuk Apple CarPlay-nya ini masih kabel, yang wireless itu baru untuk Android Auto. Oke, jadi untuk yang unit ini, C3 Aircross SUV, itu dia sudah dilengkapi dengan kurang lebih ini sekitar 7 inch head unit. Ini sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan suaranya juga oke. Kita dengerin. Tim Garuda Indonesia. Oleh karena itu tidak mustahil. Walaupun di sini kita nggak tahu ya pakai audionya itu tune-nya dari merek-merek apa gitu ya. Walaupun di sini nggak ada sama sekali mereknya apa, tapi ini audionya udah oke. Plus ditambah dengan kekedapan dari ruangan kabinnya yang diklaim sama Citroen Indonesia itu seperti seakan-akan kita berada di dalam kepompong. Kita ke tempat untuk test drive-nya. Oke, jadi sekarang saya sedang mencoba untuk kekedapan kabinnya dari C3 Aircross SUV yang diklaim oleh Citroen Indonesia. Ini kekedapannya seakan-akan membuat kita berada di dalam kepompong. Jadi cocoon effect, kurang lebih seperti itu. Boleh tolong dijelasin dong, ini untuk Comfort Challenge Drive, tes pertama yang ada di sini apa aja? Yang pertama itu ada noise test, Mas. Noise test. Noise test itu nanti di sini disediakan sound system dengan musiknya. Dan Mas nanti bisa naikin kaca mobilnya untuk ngetes keredaman suara mobilnya, Mas. Untuk ngetes kekedapan di kabinnya gitu ya. Betul. Oke. Ini lagi diputerin musik. Terus ini kacanya dibuka nih kanan kiri, dan kondisinya kita perdengarkan ya sekarang. Have a super wonderful day. Thank you. Nah, ini ketika dibuka. Nah, sekarang coba kita tutup kacanya. Hold on, folks. Don't put your things away just yet. We're going to have ourselves a little group meeting. By the way, I want to thank you all for that pay took last week. Very sweet. Oke. Oke lah ya. Oke, untuk kekedapan kabinnya. Habis itu kita slalom ya. Iya, Slalom. Terus di depannya ada speed bumper, itu untuk ngetes suspensi. Setelah itu ada dua ya. Di depannya yang belakangnya itu agak tinggi. Ya, tinggi dan Vibration ya. Terus di depan paling ujung itu ada hill assist. tanjakan, hill assist. Itu untuk stop and go. Stop and go untuk mengetes fitur HSA-nya. Oke. Nah, ini suaranya. Supaya nggak copyright, kita langsung tutup aja, Mas. Oke? Ya, Thank you ya. Di belakang juga udah ngantri soalnya. Jadi kita langsung tes aja slalomnya. Oke. Nah, itu tadi slalomnya. Sekarang kita coba untuk speed bumpernya. Kita gas. Ini kita lagi jalan di konblok. Kita coba tes di tanjakan. Kita langsung rem di atas. Oke. Kita berhenti dulu. Stop. Ini berhenti.
kita langsung gas. Oh, oke kok, walaupun penggerak roda depan, karena kan biasanya mitosnya penggerak roda depan tuh nggak kuat ya di tanjakan, tapi ini oke-oke aja. Oke, kita coba gas dari sini sekarang. Ini di jalanan konblok, kita gas. Memang tipikal suspensi mobil Eropa. Oke kok. Nggak ngayun. Masih oke. Oke banget malah. Kalau klaimnya dari Citroen ini suspensinya suspensi terbaik di kelas LSUV, kalau saya bilang iya sih. Nah, ini sekarang kita coba lagi ke tempat area test drive. Gimana Gus? Oke nggak? Nyaman nggak suspensinya? Oke banget, oke banget. Ini sama kayak yang kemarin waktu pakai ekspedisi. Waktu ekspedisi itu kan Gusti dan teman-teman ekspeditor itu pakai yang C3 hatchback. Nah ini kakaknya nih. Ini kakak atau adiknya gitu ya. Pokoknya di atasnya lah. Ini yang 7-seater. Kalau yang kemarin dipakai untuk ekspedisi itu kan yang 5-seater. Kurang lebih suspensi dan basis mesinnya sama. Jadi untuk Anda yang mau nyobain test drive atau pengen ngetes mobil ini, C3 Aircross SUV, Anda bisa langsung datang ke Aloha Pantai Indah Kapuk, terus lakukan registrasi. Setelah itu Anda bisa langsung test drive dan merasakan sendiri bagaimana suspensi mobil Eropa dengan harga 280 jutaan, yang biasanya kenyamanan dari suspensi mobil Eropa itu Anda bisa rasakan di harga kurang lebih sekitar 500 jutaan. Ini oke sih. Untuk kompetitor-kompetitor lainnya di kelas LSUV, siap-siap aja. Ini Challengersnya. Oh ya, event ini di Aloha Pantai Indah Kapuk itu mulai dari tanggal 23 April sampai tanggal 28 April. Tapi tenang aja, untuk Anda yang kebetulan berada di Jabodetabek, setelah event ini selesai, Citroen Indonesia itu mengklaim bahwa mereka juga akan melakukan roadshow ke beberapa mall atau juga ke beberapa kota di Indonesia. Saya mau kasih testimoni sedikit tentang klaimnya dari Citroen Indonesia. Nah, mulai dari kenyamanan. Dari sisi kenyamanan, mobil ini cukup nyaman dan bahkan sangat nyaman kalau menurut saya, terutama untuk Anda yang mungkin sedang mencari kendaraan SUV, LSUV 7-seater atau 7 penumpang dengan kekedapan kabin yang luar biasa, ditambah juga dengan suspensi yang sangat nyaman ala mobil Eropa. Ini bukan ala mobil Eropa lagi. Memang Citroen itu merek Eropa dan saya bisa merasakan kenyamanan dari suspensinya tadi. Mulai dari di speed bumpers, stop and go, termasuk akselerasinya tadi saya juga cobain. Anda bisa lihat sendiri tadi seperti apa. Ini sangat nyaman. Mulai tadi dari kekedapan kabinnya, suspensinya, hanya dengan harga 280 jutaan. Lengkapnya nanti mungkin Anda bisa cek harganya berapa di websitenya citroen.co.id. Mobil ini memiliki nilai lebih karena dari sisi kenyamanan tentu lebih menyenangkan untuk dikemudikan ya, entah itu Anda nyetir sendiri atau Anda sering mobilitas dengan keluarga. Ini sangat cocok dan sudah bisa memenuhi kriteria atau keinginan dari kebanyakan masyarakat ataupun orang-orang di Indonesia. Sisi kenyamanan, dari kekedapan kabin, dengan head unit yang sudah kekinian, sudah bisa Apple CarPlay, sudah bisa Android Auto. Kalau bisa dibilang beli mobil ini tuh menang banyak. Anda yang sekarang sedang mempertimbangkan untuk mencari LSUV 7-seater
dengan kelebihan yang tadi saya sebutkan, termasuk juga bagian bagasinya luar biasa. Anda bisa lihat videonya di first impression saya tentang C3 Aircross SUV ini, karena bangku di baris ketiganya itu bisa dicopot sehingga ruang bagasi yang Anda dapatkan semakin luas. Apalagi yang Anda cari. C3 Aircross SUV ini bisa menjadi pilihan bagi keluarga Anda. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin mencari LSUV 7-seater, bisa menjadi referensi. Dan kalau Anda suka dengan video ini, Anda boleh share atau like, dan juga jangan lupa subscribe untuk channel YouTube-nya Radio El Sinta. Jangan lupa juga berikan komentar di kolom komentar, terutama khusus untuk program ngotot atau ngomongin tentang otomotif di YouTube channelnya Radio El Sinta. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa di video berikutnya.